Subtema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 2. Keragaman budaya menghasilkan keragaman contoh karya seni berupa seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Seni rupa dilihat dari segi fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Proses penciptaan seni rupa murni lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa semata, misalnya lukisan. Sedangkan seni rupa terapan, proses pembuatannya memiliki tujuan dan fungsi tertentu, misalnya seni kriya. Sedangkan jika ditinjau dari segi wujud dan bentuknya, seni rupa terbagi dua, yaitu seni rupa dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja, dan seni rupa tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, serta ruang. Perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Karya montase, karya kolase, karya mozaik, karya seni aplikasi. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, dan kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Berikut ini adalah contoh membuat karya montase, karya kolase, karya mozaik. Membuat montase tentang keagamaan dan rumah ibadah. Alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. Kertas gambar. Gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah. Lem kertas, dan gunting. Cara kerja. Pertama, potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Kamu juga bisa membuat montase sesuai kreasimu. Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya
yang ditempelkan pada permukaan gambar. Membuat kolase. Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Bahan-bahan. 1. Selembar kertas. Bisa kertas karton atau kertas sketsa atau gambar. 2. Lem. 3. Gunting. 4. Kertas origami. Langkah-langkah kolase sebagai berikut. 1. Siapkan gambar pola pada selembar kertas. 2. Buatlah potongan-potongan bahan. 3. Tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Nah, kolase selesai kita buat. Langkah-langkah membuat mozaik. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat mozaik. 1. Kertas origami atau biji-bijian. 2. Lem. 3. Spidol. 4. Kertas HVS. 5. Pelubang kertas. Langkah-langkahnya: 1. Buatlah sketsa atau gambar pola pada buku gambar sesuai dengan keinginan kita. 2. Siapkan biji-bijian atau potongan kertas yang telah dipotong kecil-kecil. Di sini, kita menggunakan potongan kertas yang telah dilubangi dengan pelubang kertas. 3. Kemudian tempelkan satu persatu potongan kertas yang sudah disiapkan pada sketsa atau gambar pola yang telah dibuat. Empat, tutupi pola secara menyeluruh dengan kertas warna-warni sesuai dengan keinginanmu. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik, karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan? Bahan yang digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya yang lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan dibuat dengan bertekstur kasar. Kalian pasti pernah memegang pulpen dan pensil. Apakah kedua benda itu memiliki tingkat kelicinan permukaan yang sama? Praktik, lakukan percobaan meraba benda. Alat yang dibutuhkan: 1 buah pensil dan 1 buah pulpen. Cara melakukan: siapkan pensil dan pulpen. Kumpulkan benda itu menjadi satu. Setelah terkumpul,
rabalah permukaan benda pensil dan pulpen. Kemudian, peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. Perbandingan dari benda tersebut yaitu, benda yang permukaannya licin akan sulit dipegang. Begitu juga sebaliknya, benda yang mempunyai permukaan kasar akan mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.